Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Teriring doa dan keselamatan semoga terlimpah atas Nabi dan Rasul yang termulia, Nabi Muhammad SAW, juga atas keluarga dan para sahabatnya, serta kepada semua yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai akhir hari kiamat nanti. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan lurus iman seseorang hamba hingga lurus hatinya, dan tidak akan lurus hatinya hingga lurus lisannya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam perspektif Islam, hati merupakan hal pokok dari segala perilaku manusia. Jika hatinya baik, maka perilakunya akan baik. Akan tetapi apabila hatinya buruk, maka akan berakibat buruk pula terhadap perilaku manusia. Pada dasarnya setiap manusia sangat menyukai dan merindukan keindahan. Banyak orang yang menganggap keindahan adalah pangkal dari segala puji dan harga sesuatu. Sehingga tidak mengherankan ketika banyak orang yang memburunya. Ada orang yang nekat pergi ke tempat yang berjarak ratusan bahkan ribuan kilometer semata-mata untuk mencari sesuatu yang indah. Ada juga orang yang rela menabung untuk berlatih atau melatih mengolah jasmani setiap saat karena sangat ingin memiliki tubuh yang indah. Tidak sedikit juga orang yang berani membelanjakan uangnya berjuta-juta bahkan miliaran karena sangat rindu memiliki sesuatu yang mewah. Misalkan rumah, kendaraan mewah dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah, namun tak jarang kita menyaksikan betapa pakaian penampilan yang mahal dan indah itu justru mendatangkan penghinaan. Begitu pula ada yang memiliki rumah mewah, megah, tetapi cibiran dan cacian yang diperolehnya. Mengapa keindahan yang awalnya disangka akan mengangkat derajat manusia, malah sebaliknya. Rasulullah SAW pernah bersabda, ingatlah dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Tetapi bila rusak, niscaya akan rusak pula seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu bernama kolbu atau hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati atau kolbu ialah sebenarnya pangkal keindahan dan kemuliaan. Kunci keindahan yang sesungguhnya adalah kemampuan seseorang merawat serta memperhatikan kecantikan dan keindahan hati. Imam Al-Ghazali menggolongkan hati ke dalam 3 kelompok, yaitu satu yang hati yang sehat atau kolbu sohih. Yang kedua, hati yang sakit atau kolbu marid. Dan yang ketiga, hati yang mati, kolbu mayit. Seseorang yang memiliki hati yang sehat, tak ubahnya memiliki tubuh yang sehat. Ia akan berfungsi optimal
ia akan mampu memilah dan memilih setiap rencana atas segala tindakan. Sehingga setiap apa yang diperbuatnya benar-benar sudah melewati perhitungan yang tepat berdasarkan suara hati. Orang yang paling beruntung memiliki hati yang sehat adalah orang yang dapat mengenal Allah dengan baik. Puasa Ramadan merupakan salah satu di antara jalan menuju ke sana. Melalui puasa Ramadan diharapkan semakin cemerlang hati manusia dan akan semakin mengenal Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, melalui puasa Ramadan seseorang diharapkan akan memiliki mutu pribadi yang hebat dan mempesona. Tidak akan pernah menjadi ujub dan takabur ketika mendapatkan sesuatu, namun sebaliknya akan menjadi pribadi yang bersyukur, tersungkur bersujud. Semakin tinggi pangkatnya akan membuatnya semakin rendah hati. Kian melimpah hartanya, ia akan semakin dermawan. Semua itu karena ia menyadari bahwa semua yang ada adalah hanyalah titipan Allah semata. Tidak dinafkahkan di jalan Allah, pasti Allah akan mengambilnya jika Allah menghendakinya. Puasa Ramadan merupakan langkah mengasah keindahan hati atau kolbu. Semakin bersih hati, hidupnya akan selalu diselimuti oleh rasa syukur. Dikaruniakan apa saja, kendati sedikit, ia tidak akan habis-habisnya meyakini bahwa semua ini adalah titipan Allah. Sehingga akan jauh dari sifat sombong. Senada dengan ucapan yang terlontar dari lisan Nabi Sulaiman alaihissalam, tak kala dirinya dianugerahi Allah berbagai kelebihan. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru an akfur. An-Naml ayat 40. Ini karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku mampu bersyukur atau malah kufur atas nikmatnya. Manakala Allah menimpakan ujian dan bala seperti kondisi beberapa waktu yang lalu, pandemi di negara kita maupun di dunia, beberapa saat yang lalu itu, bagi orang yang hatinya bersih, semua tidak akan kalah terasa nikmatnya. Ujian dan persoalan yang menimpa justru benar-benar akan membuat pribadi kian merasakan indahnya hidup. Karena orang yang mengenal Allah dengan baik, berkat hati yang bersih, akan merasa yakin bahwa ujian adalah sesuatu perangkat kasih sayang Allah yang membuat seseorang semakin bermutu. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan persoalan akan menjadikan pribadi semakin bertambah ilmu, dengan persoalan akan bertambahlah pahala, dengan persoalan pula derajat kemuliaan seseorang akan bertambah baik. Karenanya pribadi yang mempunyai hati yang sehat tidak akan pernah resah, kecewa dan berkeluh kesah karena menyadari bahwa persoalan merupakan bagian yang harus dinikmati dalam hidup ini. Oleh karenanya tidak usah heran pada pribadi yang hatinya bersih. Ditimpa apapun dalam hidup ini, sesungguhnya bagaikan air di lautan yang dalam. Tidak pernah akan terguncang walaupun ombak badai semakin menerjang. Ibarat karang yang tegar, dihantam ombak sedahsyat apapun tidak akan pernah roboh. Tidak ada putus asa, tidak ada keluh kesah yang berkepanjangan. Yang ada hanyalah kejernihan dan keindahan hati. Ia amat yakin dengan janji Allah
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Pastilah semua yang menimpa sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari perbuatan yang tercela. Hati atau kalbu ialah sebenarnya pangkal keindahan dan kemuliaan. Semoga melalui puasa Ramadan ini langkah-langkah kita mengasah keindahan hati semakin bersih, hidupnya semakin selalu diselimuti oleh rasa syukur. Semoga amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.